Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya Nur Rahmatul Rodiyah ingin sedikit berbagi ilmu dengan tema menyongsong puasa Ramadan. Tahukah apa itu bulan suci Ramadan? Bulan suci Ramadan adalah bulan suci dengan penuh kemuliaan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa setiap orang yang beriman dan mau mendapatkan pahala darinya. Pada bulan ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'anul Karim, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Pada bulan ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh umat muslim untuk menunaikan ibadah puasa. Namun ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk tidak menunaikannya karena beberapa halangan. Al-Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanzilul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Nah, biasanya pada malam Lailatul Qadar itu ditandai dengan keadaan malam yang sangat tenang. Kemudian malam Lailatul Qadar biasanya turun pada malam-malam ganjil setelah pertengahan bulan Ramadan. Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Firman dalam Al-Qur'annya pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Pada ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya bukan hanya kaum kita yang berpuasa namun pada kaum-kaum terdahulu juga melakukannya. Pada bulan suci Ramadan juga terdapat namanya malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, di mana barang siapa yang menunaikan sholat atau qiyamul lail pada malam itu akan mendapatkan pahala seperti menunaikannya selama 1000 bulan atau 80 tahun kira-kiranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadr ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam pada malam Ramadan, yaitu sholat tarawih, maka dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man qama fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam pada malam Lailatul Qadar, maka dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10 hari ini sebelum bulan suci Ramadan, menyiapkan diri sebaik-baiknya. Semoga kita mendapatkan berkah dan ampunan pada bulan suci Ramadan. Jangan menyia-nyiakan bulan suci Ramadan, karena pada bulan tersebut banyak sekali pahala dan ampunan dosa-dosa dari Allah yang dilimpah ruahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sangat menyayangkan umatnya yang melewatkan atau menyia-nyiakan bulan suci tersebut. Sekian saja pesan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Saya Rahmatullah dengan NIM 040201205056 akan menjawab soal UAS pada nomor 4, 11, dan 12. Pada soal UAS nomor 4 yang berbunyi yang berisi tentang maksud dari kerukunan hidup beragama. Maksud dari kerukunan hidup beragama adalah antara umat Islam dengan umat Islam sendiri, kerukunan dengan inten umat Islam dengan kemudian yang kedua kerukunan inten umat Islam dengan pemerintah. Dimaksudkan di situ dibuat untuk diterapkan dalam Indonesia agar Indonesia ini yang dimana keberagaman sukunya yang terlalu banyak sehingga umatnya mampu tetap menjaga kesolidaritasan, mampu menjaga kerukunan dan tetap membawa Indonesia yang jaya. 11 tentang yang harus dilakukan jika khutbah Jumat isinya tidak jelas dan mengandung unsur sara. Jika khutbah Jumat mengandung unsur tersebut, maka jamaahnya boleh mengingatkan atau menginstruksinya dengan cara bagaimana, dengan cara yang baik, tentunya juga untuk tujuan yang baik. Lalu untuk soal nomor 12 tentang pendapat ulama dan pendapat saya tentang menginstruksi khotib yang sedang berkhutbah. Menurut pendapat saya, jika menginstruksi maka diperbolehkan, selama itu untuk kebaikan dengan tujuan yang baik dan dengan cara yang baik. Kemudian selain itu jangan dilakukan pada waktu khutbah karena itu dapat mempengaruhi sahnya sholat Jumat, maka lebih baik dilakukan pada akhir setelah sholat Jumat. Lalu untuk pendapat dari ulama, menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa berbicara ketika khutbah
hukumnya makruh tahrim, baik yang berbicara jauh dari khatib ataupun dekat. Sedangkan menurut Malikiyah, ulama Malikiyah berpendapat bahwa berbicara ketika khutbah dan ketika imam duduk di antara mimbar, di antaranya dua khutbah bukanlah haram. Lalu menurut Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah berpendapat bagi orang yang dekat dengan khatib, kemudian ia diam dan dapat mendengarkan khutbah, maka makruh secara tanzih untuk bicara. Sedangkan menurut pendapat Hanabilah, ulama Hanabilah berpendapat bahwa haram hukumnya berbicara bagi orang yang dekat dengan khatib. Seperti itu. Terima kasih, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.